Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya itu field kalkulator ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau berbicara terkait dengan field kalkulator, ini kan adalah alat ya untuk menghitung atau memodifikasi nilai dalam tabel gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada nilai atau field yang berupa angka gitu, tapi bisa saja nanti kita modifikasi datanya itu berupa teks dan seterusnya, ya, kayak gitu ya. Bisa juga melakukan perhitungan matematis, lalu kita mengkonversi satuan gitu ya. Lalu pengolahan teks gitu, bagaimana nanti kita misalkan ada field, misalkan nama desa kayak gitu. Nah, nama desanya ini tuh huruf besar semua gitu. Nah, kalau misalkan kita manual satu-satu ngubah nama desa itu, kayak misalkan kita ubah dia menjadi eh, huruf besarnya itu hanya di awal, kan itu PR ya kalau misalkan satu-satu. Oke, misalkan kalau dia tidak banyak, mungkin akan cepat. Tapi kalau misalkan banyak, ya mungkin itu jadi PR. Nah, nanti kita coba ya bagaimana caranya, kayak gitu. Di sini juga sudah saya coba apa yang akan kita praktikkan ya, kayak jumlah penduduk atau menghitung kepadatan penduduk gitu. Dan juga ekspresi-ekspresi yang lainnya ya. Nanti kita coba. Nah, di sini juga ada kayak kita menggunakan field kalkulator itu dengan kondisi ya, kondisi di mana misalkan kita ingin mengkategorisasikan luasan gitu. Misalkan ada luas yang dia masuk kategori sangat besar. Nah, itu kan eh, bisa saja sebenarnya kita menggunakan select by attribute lalu kita ubah field apa masukkan informasinya kayak gitu. Nah, itu kan tapi lama ya seperti itu. Nanti kita coba ya dengan menggunakan rumus if else gitu. Ketika dia luasannya lebih dari 5.000 maka dia masuk kategori sangat besar gitu. Ketika luasannya lebih besar atau lebih besar sama dengan 1.000 mungkin ya, dia masuk kategori besar kayak gitu. Atau ini mungkin nanti perlu direntangkan ya, misalkan eh, 500 sampai dengan 1.000 kayak gitulah. Oke, nanti kita coba ya. Oke, kita mulai dulu misalkan yang lebih simpel-simpel dulu ya. Nanti kita lanjut ke yang lebih kompleks ya. Nah, di sini mungkin saya masuk ke hard disk Pro-nya saja langsung. Ini saya coba remove ya. Nah, di sini ada yang field kalkulator nih. Nah, kita coba yang simpel-simpel dulu saja ya. Misalkan yang batas desa nih. Nah, kita coba lihat informasinya di atribut table-nya ya. Klik kanan, lalu atribut table gitu. Nah, di sini misalkan eh, kasusnya itu saya ingin, ini kan kabupaten kotanya itu misalkan Sumbawa, Sumbawa Barat, ini kan huruf besar semua ya. Nah, misalkan saya ingin ubah dia huruf kecil semua gitu. Nah, mungkin biar tidak merubah yang aslinya, kita tambahkan field baru saja ya. Seperti itu nanti takutnya dia merubah yang ini, nanti kita akan coba contohkan lagi kayak gitu. Nah, ini saya tambahkan saja field baru, eh, kecamatan gitu ya. Kita tambahkan field lagi, kabupaten, tambahkan yang desa juga ya. Nah, yang ketiga ini ya, kita coba save. Nah, sekarang eh, saya coba taruh di sini biar lebih enak dilihat ya. Lalu yang desa juga. Nah, misalkan di sini yang kabupaten ini kan huruf besar semua ya. Nah, kalau misalkan kita mau ubah dia huruf kecil semua, misalkan caranya itu klik kanan, nanti kita pilih calculate field ya, calculate field. Lalu kita pilih field mana
yang ingin kita ubah gitu ya. Berarti kita select dulu fieldnya. Berarti yang CapCut ya. Berarti CapCut kita pilih, klik 2 kali ya. Nah, di sini ada list field-fieldnya Bapak Ibu. Ada ID, Prof No, CapCut No, Catch No, dan seterusnya kayak gitu. Berarti yang ingin kita ubah nama kabupatennya itu kan yang field CapCut. Berarti kita klik 2 kali yang CapCut. Nah, rumusnya itu kalau misalkan huruf kecil semua berarti titik lower ya. Kita coba lihat listnya di sini, ada bantuannya. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu. Ada banyak ya. Nah, di sini lower. Kita tulis saja lower gitu. Nah, kita coba validasi dulu apakah benar. Nah, expression is valid ya. Kita coba apply. Lalu kita lihat. Nah, dia sudah berubah huruf kecil semua gitu. Kayak tadi Sumbawa kan huruf besar semua ya. Nah, ini Sumbawa huruf kecil semua. Kalau misalkan huruf besarnya ada di awalan gitu, awalan karakternya gitu ya. Berarti kita gunakan title. Title. Nah, kayak gini. Di sini juga sebenarnya ada ya bantuannya ya. Kalau misalkan kita lupa gitu. Dan seterusnya ini sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita, misalkan nanti kita bagaimana cara menghapus spasi kayak gitu dan seterusnya. Kita coba title, lalu kita coba validasi dulu, expressionnya is valid, kita coba apply. Nah, kayak gini, berarti di sini huruf besarnya itu di awal gitu ya. Sumbawa, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan kalimat atau kata kabupaten gitu? Ya udah tinggal ditambahkan saja di sini di awalnya ya. Atau saya coba hapus dulu deh biar tidak bingung. Nah, cara untuk menambahkan eh, kata itu kalau misalkan katanya itu berupa teks, itu harus ada tanda petik Bapak Ibu. Tanda petik itu karena dia berupa string kan. Ya, tanda petik. Lalu kita tuliskan saja biasa kabupaten gitu. Jangan lupa spasi ya. Kalau tidak ada spasi, nanti dia tergabung Bapak Ibu. Jadi Kabupaten Sumbawa langsung gitu. Jadi harus ada spasi, lalu kita tanda petik lagi gitu. Lalu kalau misalkan mau dikombinasikan, eh, operator penyambungannya itu atau kombinasinya itu adalah tambah Bapak Ibu. Tambah ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan rumus yang tadi. Berarti kabupaten kota. Nah, seperti ini misalkan. Contohnya berarti kabupaten yang ada di field kabupaten kota ini gitu. Jadi kabupaten Sumbawa gitu. Kita cobain ya, tidak perlu mengubah karakternya ya. Ya udah nanti rumus huruf besar semua gitu. Lalu coba di apply. Nah, seperti ini. Jadi kabupaten Sumbawa gitu dan seterusnya. Dia tetap mempertahankan eh, informasi field yang originalnya. Sekarang kita tambahkan biar dia berubah menjadi eh, huruf besarnya itu di awal gitu. Berarti dot title ya. Nah, seperti ini. Kita coba validasi, lalu kita apply lagi. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan saya ingin menambahkan kecamatan juga gitu. Nah, ini kan Kabupaten Sumbawa, lalu misalkan kecamatan apa gitu. Nah, bisa juga kita tambahkan tanda plus lagi, lalu eh, kita misalkan mau biar tidak langsung di kecamatannya ya. Misalkan saya tambahkan karakter garis ya, garis strip gitu ya, seperti ini gitu. Strip seperti ini. Nah, berarti jangan lupa spasi ya, spasi lalu strip.
lalu spasi gitu, biar dia ada space gitu di ketika dia masuk di nama kecamatan kayak gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi kecamatannya. Berarti kecamatannya yang field kecamatan ini. Jangan lupa diklik 2 kali saja. Nah, nanti kita ubah ya huruf besar, huruf kecilnya ya. Nah, di sini kita belum tambahkan kalimat atau kata kecamatannya. Kita biarkan saja dulu. Kita coba lihat hasilnya dulu ya. Nah, kita coba validasi dulu. Kalau expression is valid, kita coba apply lagi. Nah, kayak gini. Berarti Kabupaten Sumbawa strip Lunyuk gitu. Berarti kalau misalkan mau ditambahkan kecamatan, berarti di setelah strip ini ya. Setelah strip, ya udah kita tambahkan kecamatan. Seperti ini, spasi gitu. Nah, kayak gini. Jadi spasi, strip, spasi, kecamatan, lalu spasi gitu. Jadi kita coba bayangkan aja ya posisinya ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada spasi di sini, nanti dia akan nyambung dengan nama kecamatannya, kayak gitu. Kita bisa tambahkan biar dia berubah menjadi huruf kecil lagi, atau huruf besarnya itu di awal, berarti dot title. Nah, seperti ini. Lalu kita coba validasi lagi, apakah benar nah expression is valid. Kita coba apply. Nah, Kabupaten Sumbawa, strip, Kecamatan Lunyuk, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sama ya, kalau misalkan yang di nama kecamatan mau ditambahkan, atau misalkan mau langsung tambahkan desa juga di sini bisa ya. Berarti tambahkan juga tanda plus, kayak gitu. Atau misalkan mau menghapus ya. Contohnya, misalkan di sini, saya hapus dulu ya. Misalkan saya coba close saja ini. Jadi yang di sini yang terisi nanti kalau misalkan menggunakan calculate field yang di sini berarti yang aktif itu adalah kita mengisi informasi yang ada di field cup ini. Kalau misalkan mau diambil yang di sini berarti diaktifkan lagi yang di sini ya. Karena ini kan belum terisi, misalkan kita mau isi ya udah nanti calculate field lagi kayak gitu. Nah, di sini oke. Misalkan dia di sini tergabung ya, tergabung eh, banyak sekali karakternya ya. Jadi agak susah sih kita lihat nih berapa banyak karakter untuk kecamatannya dan seterusnya kayak gitu ya. Kalau misalkan contohnya kita mau menghapus lah, menghapus ya. Caranya kita bisa menghapus misalkan nama kabupatennya nih, atau misalkan berapa karakter di awal kita ingin hapus gitu. Nah, itu bisa ya. Caranya berarti kita select field cup ini, lalu kita cari kalau tidak salah itu yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi saya coba tampilkan ini case-nya yang memang sering digunakan ya Bapak Ibu. Walaupun di sini sebenarnya ada banyak sekali gitu. Nah, nanti mungkin kalau misalkan ada case-case yang ingin Bapak Ibu tanyakan, nanti mungkin bisa ditanyakan ya. Kita coba cari caranya. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Lalu kalau misalkan mau menghapus eh, apa beberapa karakter di awal, ya udah kita tinggal isikan berapa karakter. Misalkan kabupaten ini berapa karakter? 2, 4, 6, 8, 9 ya. 9 dengan spasi 10 berarti ya, 10. Lalu kita coba validasi dulu. Nah, expression is valid, kita coba apply. Nah, berarti di sini yang nama kabupatennya udah hilang. Berarti sisa Sumbawa, Kecamatan Lunyuk kayak gitu. Nama kabupatennya hilang. Bagaimana kalau misalkan di akhir? Jadi ini kan di awal tadi ya. Kata di awal gitu yang hilang. Kalau di akhir berarti kita ubah posisinya. Berapa banyak karakter di akhir yang ingin kita hapus, berarti tambahkan tanda minus ya. Tanda minus, lalu misalkan 5 karakter gitu. Ya udah berarti ini coba divalidasi dulu. Expression is valid, lalu kita coba apply. Nah, kayak gitu. Berarti 5 karakter di akhir itu akan terhapus. Nah, ini kan kayak Kabupaten Sumbawa, Kecamatan L saja gitu. Berarti 5 karakter di akhir itu yang terhapus kayak gitu. Bagaimana kalau misalkan case-nya itu
eh, karakter di akhir yang kita ambil gitu. Nah, misalkan berarti ini jangan ditambahkan tanda minus. Berarti misalkan 6 karakter deh di akhir kita ambil ya, kita adopsi gitu. Jadi eh, yang di awal itu kita hapus semua. Berarti sisa 6 karakter di akhir yang kita ambil dari field kabupaten ini ya. Kayak gitu. Kalau misalkan expression is valid, kita coba apply. Nah, kayak gitu. Oh, sorry, berarti ini yang oh, kita ambil yang di awal ya. Oke, berarti ini yang kita adopsi di awal. Berarti 6 karakter di awal yang ingin kita ambil. Kayak gitu, bukan di akhir ya. 6. Seperti itu. Jadi kalau kita taruh 10, coba apply, berarti kabupaten ya isinya. Oke. Oke, mungkin seperti itu ya, terkait dengan calculate field. Nanti kita coba praktikkan juga. Mungkin sampai sini dulu ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Nanti juga akan ada case-case selanjutnya ya. Misalkan perhitungan matematis. Ini kan masih base-nya itu berdasarkan kayak teks ya. Tipe-tipe field yang teks gitu. Kalau kita misalkan mau merubah kayak nama-nama apa karakter-karakternya kayak gitu. Nah, ini kan case-nya juga sering kita jumpai ya. Ada ada data yang misalkan informasinya huruf besar semua gitu, kita mau ubah gitu ya. Nah, itu caranya seperti itu. Oke. Nah, misalkan tadi kayak misalkan kita mau menghitung kepadatan penduduk ya. Ya udah nanti kita perlu ada datanya dulu sih. Nah, misalkan di sini saya sudah sediakan datanya, kita coba inputkan ya. Nah, sekarang kita coba lihat atribut tabelnya. Klik kanan lalu atribut tabel. Nah, di sini kan rumus dari kepadatan penduduk itu kan jumlah penduduk dibagi luas wilayah ya. Ya udah nanti kita buat field baru, buat field lagi yang isinya itu adalah kepadatan misalkan. Kita ubah dia menjadi tipe datanya itu double berarti ya, double. Lalu kita save. Nah, berarti nanti satuannya itu tergantung dari satuan dari si areanya ini gitu. Berarti berapa, apakah dia area apa hektar atau kilometer persegi ya. Kita coba calculate ulang saja ya. Dengan cara klik kanan di areanya lalu calculate geometri. Kita ubah dia mungkin hektar aja ya. Kita definisikan koordinat sistemnya 50S. Lalu area satuannya hektar aja ya. Nah, kita oke kan. Nah, sekarang kita tinggal calculate field lagi di field kepadatan ini. Calculate field berarti jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya, berarti yang area ya. Nah, seperti ini. Kita coba apply. Nah, ini adalah kepadatan penduduknya. Berarti ini kita coba lihat dulu ya fieldnya ya. Apa? Biar tidak ada komanya ya. Desimalnya dihapus. Kita coba save. Nah, seperti itu. Berarti ini jumlah penduduk dibagi dengan areanya. Berarti ini adalah 1 hektar, 1 penduduk per hektar berarti ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin karena areanya ini kan luas ya. Kayak gitu. Kalau bukan hanya terbatas pada area permukiman gitu. Seharusnya sih kalau misalkan lebih bagusnya sih per area permukimannya ya. Kan lebih eh, kelihatannya ya mungkin lebih banyak gitu. Seperti itu. Kalau misalkan kita ingin melakukan penjumlahan gitu. Misalkan kita punya data ya, data yang biasanya case-nya itu kayak
Misalkan kita sering melakukan analisis kayak scoring atau pembobotan kayak gitu ya. Berarti kan kalau misalkan scoring lalu dikalikan dengan bobot kayak gitu ya. Ya udah sebenarnya tinggal operatornya aja diganti gitu. Misalkan kita punya skor 1 sampai 5 gitu. Lalu bobotnya itu sekian, eh, tiap-tiap parameter kan kadang berbeda-beda ya bobotnya ya. Tinggal dikalikan saja sebenarnya. Misalkan di sini saya contohkan jumlah penduduk, saya asumsikan dia sebagai skor, ya udah tinggal dikali saja. Dikali misalkan areanya kayak gitu. Dan seterusnya ya. Kalau misalkan mau ditambahkan tinggal diganti operatornya ini tuh jadi tambah kayak gitu. Jadi berbeda ya. Tambah ketika dia posisinya itu adalah teks, dia akan menambahkan gitu. Tapi kalau misalkan posisinya itu adalah, oh sorry, kalau misalkan dia angka, dia akan menambahkan gitu ya, menambahkan angka tersebut. Kalau misalkan dia berupa teks, dia akan mengkombinasikan teks tersebut gitu. Nah, kalau misalkan angka ya udah berarti nanti dia menambahkan jumlah penduduk ditambah dengan area kayak gitu. Nah, hasilnya ya. Kalau misalkan dikalikan, tinggal diganti saja operatornya itu jadi kali kayak gitu. Di apply seperti ini kayak gitu. Nah, di sini ada yang stok karbon ya. Nah, ini ya nanti yang akan kita gunakan buat eh, rumus if itu ya. Atau misalkan kita coba yang lebih simpel aja ya dulu ya. Contohnya ini saya delete saja. Lalu saya tambahkan field interpretasi mungkin, hmm, interpretasi aja ya. Hasil misalkan hasil. Saya ganti jadi teks, lalu saya save. Jadi case-nya ini saya ingin kategorisasikan mana jumlah penduduk yang tergolong banyak dan mana yang tergolong sedikit gitu. Nah, di sini kan kalau kita klik 2 kali di field jumlah penduduk ini nanti akan tersortir ya, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi kayak gitu. Jadi di sini mulai dari penduduk yang misalkan di Lombok Barat ini kan sebanyak 137.000 gitu. Nah, ini nanti saya coba kategorisasikan dengan menggunakan kategori if gitu ya. Nah, tinggal diklik kanan saja di field hasilnya. Lalu kita calculate field. Nah, di sini saya remove dulu. Nah, informasi apa yang ingin kita jadikan acuan gitu. Berarti kan yang ingin kita jadikan acuan informasinya itu adalah yang jumlah penduduk ya. Nah, misalkan eh, bahasanya kategori mungkin ya, kategori penduduk ya. Misalkan kategori gitu. Lalu jangan lupa tanda kurung kita ambil informasi yang ada di field jumlah penduduk ini gitu. Nah, ini mungkin klasifikasi ya. Klasifikasi mungkin lebih tepatnya ya, klasifikasi gitu. Lalu, nah ini jangan lupa Bapak Ibu, yang expression type-nya ini jangan lupa Python ya. Nah, ini Python, ini kan ada banyak ya, ada Arcad, ada VBScript gitu. Nah, ini kita pilih yang Python kayak gitu. Lalu di sini kita definisikan dulu gitu, definisi def berarti klasifikasi ini jumlah mungkin ya, jumlah dalam kurung. Lalu tanda titik 2 ya. Kita coba lihat contohnya ya, kayak di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita enter ke bawah ya. If jika jumlah lebih besar dari atau sama dengan gitu ya. Lebih besar dari, oke, lebih besar dari atau sama dengan
atau kurang dari deh dulu yang berarti kurang dari atau sama dengan 200.000 gitu, 200.000 kita tambah, kita enter return ya, return if, berarti return dia kategorinya berarti misalkan eh, rendah gitu. Nah, ini maksudnya jika jumlah penduduk itu kurang dari atau sama dengan 200.000 masuk kategori rendah kayak gitu. Lalu kita enter lagi if, elif ya, elif jumlah, lalu yang misalkan lebih dari atau sama dengan atau lebih dari aja, lebih dari 200. Ini berapa ya? 200.000 ya. Oke, return tinggi kayak gitu. Nah, ini kalau kenapa saya taruh tanda petik karena dia kan berupa string tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini saya tidak eh, merubah dia menjadi menambahkan tanda petik karena angka gitu. Jadi angka itu tidak perlu tanda petik gitu ya. Oke, kita coba saja. Kalau misalkan salah, nanti kita coba lihat ya. Return, elif. Nah, misalkan dua ini ya. Nanti kita coba yang rentang. Kita coba yang simpel dulu, yang dua. Berarti saya klasifikasikan dia menjadi dua nih. Yang rendah dan tinggi kayak gitu. Jadi ketika dia penduduknya itu kurang dari 200.000 berarti rendah. Ketika dia lebih dari 200.000 berarti tinggi kayak gitu. Berarti bagaimana kalau misalkan yang di luar dari itu, kan kadang ada case-nya yang memang kita terlewat ya, gitu ya. Berarti else, nanti else ya, berarti sisanya yang tidak masuk kategori ini, else. Nah, ini ada return berarti eh, tidak ada gitu. Kayak gini. Oke, seperti ini. Kita coba validate dulu. Nah, expression is valid ya. Sekarang kita coba apply. Nah, kayak gini. Nah, ini hasilnya. Jadi, karena di sini sudah masuk kategori semua ya, makanya tidak ada kategori tidak ada ini gitu. Jadi, ini kita kategorikan menjadi atau kita klasifikasikan menjadi dua gitu ya. Ketika penduduknya kurang dari 200.000, ya udah berarti dia masuk kategori rendah kayak gitu. Ketika penduduknya lebih dari 200.000, dia masuk kategori tinggi. Bagaimana kalau misalkan yang rentang gitu? Jadi rentangnya itu misalkan yang kurang dari 200.000 rendah, lalu yang 200.000 sampai dengan 300.000 gitu ya, masuk kategori sedang. Caranya berarti kita tinggal ubah saja di sini. Di sebentar. Nah, ini ya kalau yang rentang nilai ya. Berarti oke, berarti di sini kita tambahkan eh, angkanya dulu ya, berarti elif 200.000 kurang dari jumlah atau sama dengan 300. Nah, kayak gini. Nah, ini dia rumusnya berarti 200.000 kurang dari jumlahnya itu yang 300.000 kayak gitu. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kalau ditaruh sama dengan, berarti nanti yang terselect juga yang 11 ini Bapak Ibu. Misalkan ini kan 11 kurang dari nilai dan seterusnya kayak gitu. Berarti nanti yang terselect 11. Karena di sini dia sudah menselect yang 10 ya. Kalau misalkan dia taruh di sini 10, lalu di sini 10, berarti jangan ditambahkan sama dengan gitu. Berarti hanya 11 kurang dari nilainya terusnya kayak gitu. Oke, ini salah ya, harusnya kurang dari ya. Kurang dari. Nah, seperti ini.
Nah, ini kita coba validate. Nah, expression is valid. Karena di sini ada tambahan lagi ya. Jadi setelah rentang 200 sampai 300 berarti kan ada yang lebih dari 300.000 gitu. Berarti kita tambahkan lagi elif lebih dari 300.000. Return ini yang tinggi ya, yang tadi itu sedang ya. Berarti ini kita ganti jadi sedang. Nah, kita coba validate dulu. Di sini ada yang salah nih. Oke, saya kurang jumlahnya ya, jumlah. Nah, kayak gitu. Kita coba apply lagi. Nah, di sini sudah tertambahkan kelas yang sedang, Bapak Ibu. Jadi, yang kurang dari atau sama dengan 200.000 itu sama dengan nanti dia kategorinya atau klasifikasinya rendah. Lalu, kalau misalkan jumlah penduduknya 200.000 sampai dengan 300.000 itu masuk kategori sedang. Lalu kalau yang lebih dari 300.000 itu masuk kategori tinggi kayak gitu. Atau kalau misalkan manual ya. Ini kan misalkan kalau manual berarti Bapak Ibu harus select gitu. Select by attribute gitu ya. Nah, ini misalkan saya remove deh. Saya calculate field. Ini saya remove. Lalu ini saya kasih 0 misalkan. Oke. Saya delete ya, saya oke kan. Nah, misalkan saya mau select manual ya. Berarti saya gunakan yang select by attribute ini Bapak Ibu untuk mengisinya gitu. Jadi saya ingin select jumlah penduduk yang misalkan lebih dari is greater than lebih dari 0 misalkan 0 sampai dengan jumlah penduduk less than ya kurang dari atau sama dengan 2.000 kayak gitu. 200.000 gitu. Nah, berarti yang terselect ini adalah 0 sampai dengan 200.000 Bapak Ibu. Kita coba apply. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau kita mau isi informasinya berarti kita ke atribut ya. Ke atribut. Nah, ini cara manualnya gitu. Kalau tidak menggunakan yang if tadi, berarti ini cara manual. Berarti ini diganti. Hasilnya adalah ini rendah gitu. Tinggal di apply. Nah, kayak gitu sudah terisikan. Di sini kita tinggal ganti saja. Berarti kan kita sudah mengisi yang 200.000 ya. Berarti di sini kita tambahkan yang 200.000. Berarti ini lebih dari 200.000 dan tidak lebih dari gitu. Tidak lebih dari 300.000. Lalu kita apply. Nah, berarti ini yang sedang kayak gitu. Berarti sisanya itu kan lebih dari ya. Berarti yang di bawahnya itu kita hapus. Ini kita ganti jadi 300.000 berarti. Lalu kita apply. Nah, kayak gitu. Berarti ini yang tinggi. Lalu di apply. Nah, kayak gitu. Nah, itu mungkin perbedaannya ya kalau misalkan caranya manual dan juga yang otomatis dengan menggunakan rumus if tadi gitu. Jadi kalau rumus if kan kita tinggal definisikan saja fieldnya yang mana, lalu rentang nilainya itu seberapa. Kayak gitu. Itu sih. Bagaimana kalau misalkan yang lebih kompleks lagi ya? Misalkan itu kan lebih simpel ya kita lihat ya. Kalau misalkan yang stok karbon ini deh kita coba inputkan. Nah, yang ada di sini nih stok karbonnya ya. Kita coba lihat fieldnya, atribut tabelnya. Nah, ini kan berisi nilai-nilai stok karbonnya ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, oke sebentar ini perlu di save dulu. Misalkan kita interpretasikan mana sih stok karbon yang masuk kategori rendah, sedang, dan tinggi. Caranya sebenarnya sama ya. Kayak yang tadi sebelumnya saya contohkan. Kita coba ulang lagi ya. Misalkan di sini berarti saya tambahkan kelas ya, kelasnya. Berarti ini kita ganti jadi teks, lalu kita save klasifikasinya ya. Berarti kelas yang stok karbon rendah atau bahkan tidak ada gitu, kita perlu tahu kelas-kelasnya.
Tinggal di calculate field lagi. Nah, di sini kita definisikan dulu field mana yang ingin kita adopsi informasinya. Berarti kan yang ada di grid code ini ya. Ya udah berarti sebenarnya ini penamaan di awalnya bebas ya. Misalkan kita taruh kelas atau eh, klasifikasi gitu. Bebas sebenarnya. Atau misalkan K saja itu tidak masalah. Tapi yang jadi poin pentingnya adalah yang di dalam kurung ini nanti Bapak Ibu. Nah, di dalam kurung ini harus diklik yang grade code-nya ini kayak gitu. Misalkan saya taruh kelas saja. Nah, kayak gini. Lalu saya definisikan lagi, definisikan kelas yang ada di sebenarnya bebas juga ya yang ini ya. Misalkan yang ada di dalam grid code gitu misalkan. Dalam kurung titik 2 lalu if nilai dari sebentar. Oke. Oke, yang di dalam ini ya. Berarti ini saya ganti kelas saja biar tidak terlalu banyak. Atau misalkan saya ubah jadi jumlah deh. Jumlah kayak gitu. Ini bebas juga ya. Ini kayaknya tidak masalah nih. Yang penting yang ini dengan ini sama. Kayak gitu. Jadi yang di dalam sini bebas. Karena yang di dalam kurung yang di sini itu nanti akan menjelaskan ke bawah-bawahnya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini salah, berarti ini tidak boleh ya. Harus sama dengan yang di sini. Misalkan saya ganti di sini hmm, klasifikasi gitu. Berarti di sini nanti juga harus klasifikasi. Tapi yang di dalam kurung ini bebas. Tapi nanti pendefinisiannya ke bawah harus menggunakan yang ada di dalam kurung yang di sini kayak gitu. Misalkan if lalu stok karbon yang masuk kategori rendah adalah kurang dari 100 misalkan. Berarti jumlah kurang dari 100 kayak gitu. Else, return tidak ada lah kayak gitu ya. Tidak ada gitu stok karbonnya. Lalu else if ini kan yang rentang ya. Kalau yang ini tadi kan yang kurang dari saja ya. Berarti kalau yang rentang itu nilainya dulu. Berarti 100. Karena di sini kalau kurang dari 100 berarti 100-nya tidak terseleksi ya. Berarti hanya sampai 99 gitu. Berarti 100 kurang dari sama dengan jumlah kurang dari sama dengan berapa rentangnya kira-kira 100 sampai dengan 300 150 mungkin ini. Masuk kategori rendah kayak gitu. Berarti return rendah gitu stok karbonnya ya. Lalu elif lagi berarti karena sudah terseleksi yang 150 karena kita taruh sama dengan lebih kurang dari sama dengan gitu ya. Berarti ini 151 gitu. 151 kurang dari sama dengan jumlah kurang dari sama dengan 250 misalkan. Ini return lagi masuk kategori sedang gitu. Nah, lalu elif lagi. Selanjutnya berarti 250 sudah terseleksi ya. Berarti 251 251 kurang dari sama dengan jumlah 350 gitu. Kurang dari sama dengan 350 titik 2 lalu return lagi. Ini masuk kategori tinggi gitu ya. Lalu elif jumlah lebih dari 350 itu masuk kategori sangat tinggi ya. Return
Nah, saya coba perbesar dulu. Nah, kayak gini. Berarti, oke, oke. Nah, sekarang tinggal enter lagi. Berarti ini adalah yang else. Selain dari ini gitu. Kalau misalkan ada ya yang terlewat gitu. Berarti else-nya itu eh, tidak ada gitu. Sorry. No data ya, misalkan. Nah, kayak gini. Kita coba validate. Expression is valid. Kita coba apply dulu. Nah, kayak gini. Tidak ada berarti ini kan 0 sampai 100 ya. Kita coba lihat. Nah, 0 sampai 100 berarti kurang dari tadi yang 100-nya ini kan kurang dari ya. Berarti tidak terseleksi di tidak ada. Berarti mulai dari 100 itu masuk kategori rendah. Kayak gitu. Rendah dan seterusnya ya. Sedang, tinggi gitu. Sangat tinggi. Nah, ini seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau misalkan kita select manual mungkin eh, akan lama ya. Ya, kalau misalkan kita paham benar tentang yang rumus if ini, itu akan lebih cepat gitu. Ya, memang perlu pembiasaan ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan kita terus mengulang-ulang mungkin akan cepat paham kayak gitu. Jadi ini tidak hanya terbatas pada tipe data yang angka ya, tapi bisa juga teks gitu. Misalkan eh, if batas administrasi desa apa gitu atau batas administrasi kabupaten apa gitu. Itu sama dengan nanti returnnya itu apa gitu. Mau diubah dia itu menjadi apa kayak gitu sih. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Persilakan ya. Oke. Kalau misalkan mau divisualisasikan, ini tinggal unique value saja. Nanti gunakan yang kelas misalkan. Ini ada rendah, sangat tinggi dan sedang kayak gitu ya.